Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Siti Fadilatul Zahro, NPM 2114071-024. Saya dari kelas TEP B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem injeksi pada motor diesel. Pengertian sistem injeksi. Injeksi bahan bakar adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam mesin pembakaran untuk mencampur bahan bakar dengan udara sebelum dibakar. Penggunaan injeksi bahan bakar akan meningkatkan tenaga mesin bila dibandingkan dengan penggunaan karburator, karena injektor membuat bahan bakar tercampur secara homogen. Hal ini menjadikan injeksi bahan bakar dapat mengontrol pencampuran bahan bakar dan udara yang lebih tepat, baik dalam proporsi dan keseragaman. Injeksi bahan bakar dapat berupa mekanikal, elektronik, atau campuran dari keduanya. Sistem awal berupa mekanikal, namun sekitar tahun 1980-an mulai banyak menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik modern menggunakan banyak sensor untuk memonitor kondisi mesin, dan sebuah unit kontrol elektronik menghitung jumlah bahan bakar yang diperlukan. Oleh karena itu, injeksi bahan bakar dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi polusi, dan juga memberikan tenaga keluaran yang lebih. Tujuan sistem injeksi. Yang pertama, yaitu keluaran tenaga kendaraan, efisiensi bahan bakar, performa, kemampuan untuk memakai bahan bakar alternatif, daya tahan, penggunaan kendaraan yang halus, biaya awal, biaya perawatan, kemampuan untuk didiagnosa, kemampuan dioperasikan di mana dan kapan saja, yang terakhir, kepraktisan penyetelan mesin. Pengertian sistem injeksi pada motor diesel. Sistem injeksi pada motor diesel merupakan salah satu sistem paling penting dibandingkan sistem lainnya. Karena mesin diesel yang sistem injeksinya baik, maka tenaga yang dihasilkan akan optimal. Sistem injeksi pada motor diesel mencakup komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan bahan bakar mesin. Tugasnya adalah mengambil bahan bakar dari tangki dan memompa serta menyalurkannya ke ruang bakar silinder mesin untuk memperoleh tenaga. Sistem injeksi pada motor diesel mencakup komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan bahan bakar mesin. Tugasnya adalah mengambil bahan bakar dari tangki dan memompa serta menyalurkannya ke ruang bakar silinder serta mesin untuk memperoleh tenaga. Lalu ada fungsi sistem injeksi pada motor diesel. Sebagai penyimpan bahan bakar, penyaring dan penyalur bahan bakar ke ruang bakar silinder mesin. Selain itu, mesin injeksi pada mesin diesel juga dapat mengatur kecepatan mesin sesuai bahan yang diatur dalam penyaluran bahan bakar. Dan jika bahan bakar yang digunakan ternyata berlebihan, maka sistem ini dapat mengembalikan sisa bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar. Injektor pada motor diesel berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke dalam silinder pada akhir langkah kompresi saat piston berada pada 18 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius sebelum titik mati atas. Pada langkah ini, nozzle atau bagian injektor akan berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut sempurna secara kontinus dan teratur sesuai mekanisme katup. Injektor di dalam mekanismenya dibantu oleh komponen-komponen penunjang agar memaksimalkan kinerja dari injektor di dalam pengabutan bahan bakar. Beberapa komponen yang terdapat pada sistem injeksi diesel adalah: yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar adalah tempat untuk menampung bahan bakar sementara. Pada mesin diesel, tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar akan diubah menjadi sumber panas sebagai sumber tenaga diesel. Yang kedua, ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar menuju pompa injeksi. Lokasi komponen ini berada di area pompa injeksi.
Pompa bahan bakar ini berjalan dengan sistem membran yang menggunakan tenaga naik untuk membuat gerakan maju dan mundur secara membran. Tenaga nok untuk membuat gerakan maju dan mundur pada membran. Yang ketiga, ada pompa priming. Pompa priming atau penjemput berfungsi untuk menjemput bahan bakar dari tangki bahan bakar secara manual. Jadi, pompa ini dapat mengalirkan bahan bakar dari tangki dengan input manual operator atau mekanik ketika mesin diesel dalam keadaan mati. Pompa priming ini digunakan untuk mengatasi masalah masuk angin dalam diesel. Masuk angin itu apa? Masuk angin dalam adalah istilah ketika ada udara yang masuk ke dalam sistem injeksi yang kemudian dapat menimbulkan masalah dalam pengapian diesel. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan proses blending melalui pompa priming ini. Yang keempat, ada penyaring bahan bakar. Sesuai namanya, komponen ini berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran. Pada mesin diesel, terdapat dua penyaring bahan bakar, yaitu saringan kasar yang berfungsi untuk mencegah kotoran dengan diameter yang besar masuk ke dalam line injeksi. Yang kedua adalah saringan halus yang mencegah kotoran dengan diameter kecil dan air dari bahan bakar. Saringan kasar terletak di saluran input pompa, sedangkan saluran kecil terletak di area sebelum pompa injeksi. Pompa injeksi. Terdapat dua jenis pompa injeksi yang dapat kita gunakan, yaitu pompa injeksi tipe inline dan tipe distributor. Kedua jenis pompa ini sama-sama dapat digunakan untuk menaikkan tekanan bahan bakar sesuai waktu pengapian. Yang membedakannya hanyalah mekanisme prosesnya. Pompa tipe inline mempunyai elemen pompa sama banyak dengan jumlah injektor, sedangkan tipe distributor hanya terdapat satu elemen yang dapat melayani semua injektor. Yang keenam, ada injektor. Injektor berfungsi untuk mengeluarkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi ke dalam bentuk kebutan. Cara kerja injektor adalah dengan meletakkan nipple jet atau jarum ke dalam nozzle. Nipple jet ini akan menutup lubang nozzle. Saat pompa injeksi mengantarkan bahan bakar mesin secara otomatis, nipple jet akan membuka lubang nozzle untuk mengeluarkan bahan bakar. Yang ketujuh, ada selang bahan bakar. Terdapat dua jenis selang dalam mesin diesel, yaitu selang karet yang elastis dan selang besi yaitu yang bersifat permanen. Selang elastis berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi, sedangkan selang besi bekerja untuk menyalurkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi dari pompa injeksi ke injektor. Kedelapan ada return feed. Komponen ini berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang tersisa. Bahan bakar dapat tersisa ketika bahan bakar tidak seluruhnya keluar dari injektor. Jadi, sisa-sisa bahan bakar tersebut akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Lalu di sini ada prinsip kerja sistem injeksi pada motor diesel. Pada mesin diesel, hanya udara bersih yang dihisap dan dikompresikan. Bahan bakar dan udara dicampur dalam silinder dengan cara setelah udara dikompresikan, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar, sehingga terjadi pembakaran. Persyaratan tekanan udara kompresi 1,5 sampai 4 pma atau 15 sampai 40 bar, sehingga temperatur udara naik 700 hingga 900 derajat Celcius. Bahan bakar harus dikabutkan halus oleh pompa injeksi pada tekanan 100 sampai 250 bar. Ada dua cara penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar, yaitu injeksi langsung, di mana injektor nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama atau main combustion chamber. Pada akhir langkah kompresi, udara tertekan dan menerima pusaran cepat. Akibatnya, suhu dan tekanannya naik. Bahan bakar cepat menguap dan menyala dengan sendirinya setelah disemprotkan.
Cara penyemprotan yang kedua ialah injeksi tidak langsung, di mana bahan bakar disemprotkan oleh injection nozzle ke kamar depan atau pre-combustion chamber. Udara yang dikompresikan oleh torak memasuki kamar pusar dan membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Tetapi, sebagian bahan bakar yang belum terbakar akan mengalir ke ruang bakar utama melalui saluran transfer untuk menyelesaikan pembakaran. Pada sistem bahan bakar mesin diesel, feed pump menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar. Bahan bakar disaring oleh fuel filter dan kandungan air yang terdapat pada bahan bakar dipisahkan oleh fuel sedimenter sebelum dialirkan ke pompa injeksi bahan bakar. Dari pompa injeksi selanjutnya melalui pipa injeksi bahan bakar dialirkan ke injektor untuk diinjeksikan ke ruang bakar. Ada dua tipe pompa injeksi pada sistem bahan bakar diesel, yaitu pompa injeksi inline dan pompa injeksi distributor. Yang pertama, pompa injeksi inline. Keterangannya, ada fuel tank atau tangki bahan bakar, ada fuel line, ada pipa bahan bakar, priming pump atau pompa priming, feed pump, water sedimenter dan fuel filter, injection pump atau pompa injeksi, injection pipe atau pipa injeksi, injection nozzle atau injektor, dan overflow pipe atau pipa pengembali. Yang kedua, ada pompa injeksi distributor. Keterangannya, ada fuel tank atau tangki bahan bakar, fuel line atau pipa bahan bakar, water sedimenter dan fuel filter, priming pump atau pompa priming, injector pump atau pompa injeksi, injection pipe atau pipa injeksi, injection nozzle atau injektor, dan overflow pipe atau pipa pengembali. Di sini ada kelebihan dari sistem injeksi pada motor diesel. Yang pertama adalah emisi gas buang rendah. Terjadinya pembakaran yang sempurna pada ruang bakar, sehingga emisi gas buang yang dihasilkan relatif lebih sedikit, apalagi knalpot dilengkapi catalytic converter. Yang kedua, adalah daya lebih besar. Konstruksi injektor tepat pada intake manifold sehingga pencampuran bahan bakar lebih homogen. Kelebihan yang ketiga yaitu lebih hemat bahan bakar. Air-fuel ratio sangat mempengaruhi kesempurnaan pembakaran pada mesin. Standar AFR pada motor adalah 14,7:1, yang artinya 14,7 udara dan 1 bensin. AFR dapat berubah-ubah. Misalnya, pada saat kondisi mesin dingin, AFR 5:1. Pada saat idle, AFR 11:1. Saat akselerasi 8:1, dan pada saat pemakaian ekonomis 40,60 km per jam. AFR 16-18:1, sehingga konsumsi bahan bakar pada motor injeksi lebih irit dibandingkan karburator. Kelebihan yang keempat adalah tidak memerlukan cok atau cok. Injeksi bahan bakar dilengkapi sensor temperatur yang akan melaporkan suhu mesin ke ECM yang akan memerintahkan injektor untuk memperkaya campuran bensin pada suhu mesin dingin. Kelima, perawatan yang lebih praktis. Teknologi injeksi pada bahan bakar berkonsep bebas perawatan. Pada saat servis, pembersihan dilakukan hanya pada bagian penyaring busi, udara, dan pengaturan klep. Dan di sini ada kekurangan dari sistem injeksi pada motor diesel. Kekurangan yang pertama adalah akselerasi yang kurang responsif. Terjadinya proses yang panjang dari sensor pengatur jumlah udara dan laporan dari sensor-sensor lainnya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berakselerasi. Yang kedua yaitu kurangnya tenaga ahli. Injeksi bahan bakar termasuk teknologi baru. Tidak semua bengkel umum mampu memperbaiki pada saat terjadi permasalahan pada kendaraan.
Kekurangan yang ketiga yaitu sensitif terhadap benturan atau guncangan. Semua perangkat, terutama engine control modul, menggunakan elektronik sehingga rentan mati apabila mengalami guncangan atau benturan keras. Pada saat terjadi hal tersebut, kendaraan berpeluang tidak bisa hidup kembali karena mengalami kerusakan pada ECM. Biaya perbaikan membutuhkan biaya yang relatif masih mahal. Yang keempat adalah sensitif bahan bakar. Ujung injektor berukuran mikro, sehingga sistem injeksi bahan bakar mudah terjadi penyumbatan karena bahan bakar yang kotor. Hal ini akan dipengaruhi kinerja kendaraan sehingga bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar sedikit. Kekurangan yang kelima yaitu sensitif kelistrikan. Kondisi kendaraan dilaporkan oleh sensor, dan sensor terhubung menggunakan kabel berkonektor. Konektor sering menjadi penyebab pelaporan sensor ke ECM menjadi kacau. Pengiriman laporan sensor ke ECM menggunakan sistem pengaman. Apabila konektor kabel terjadi korasi, hal ini akan meningkatkan sistem pengamanan, sehingga laporan dari sensor mengakibatkan ECM berfungsi dengan tidak tepat dan dapat mengakibatkan kerusakan yang disebabkan aliran listrik yang tidak stabil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.